Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Math Chain, Algoritma Matematika Modern. Pada video kali ini, kami akan membahas 5 poin utama tentang kampus berdampak. Sebuah pandangan baru tentang bagaimana perguruan tinggi seharusnya hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yuk, simak pembahasannya sampai akhir. Menurut Dirjen Khairul, kampus yang berdampak itu bukan hanya soal mencetak lulusan, menulis publikasi, atau mengejar ranking global. Lebih dari itu, ujarnya, kampus harus mampu mentransformasi kehidupan masyarakat secara nyata. Perguruan tinggi diharapkan bisa menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan sosial yang ada. Selain itu, kampus juga perlu jadi motor inovasi sosial dan ekonomi berkelanjutan, yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting, perguruan tinggi harus bisa berperan sebagai mediator kolaborasi antar berbagai pihak, supaya tercipta sinergi yang kuat untuk membangun masa depan bersama. Poin pertama yang penting untuk kita pahami adalah bahwa kampus berdampak bukan sekadar tempat mencetak lulusan, menerbitkan publikasi ilmiah, atau meraih ranking global. Capaian akademik tradisional seperti itu memang penting, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan sebuah perguruan tinggi. Kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang hidup yang seharusnya menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Ketika fokus hanya pada pencapaian formal, maka yang terjadi adalah kampus kehilangan makna sosialnya. Dan kampus yang berdampak justru tampil sebagai aktor perubahan yang mampu menjembatani ilmu dan realitas sosial. Ia harus menjadi pusat inovasi yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat. Ia memberi solusi nyata, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan ruang dialog kritis yang membangun. Sebuah kampus berdampak bukan sekadar bangga dengan indeks prestasi dan sitasi ilmiah, tetapi dinilai dari sejauh mana ia mampu menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Fokusnya adalah manfaat kolektif, bukan hanya gengsi akademik. Poin kedua yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kampus harus mampu mentransmisikan kehidupan masyarakat. Artinya, perguruan tinggi tidak boleh berdiri terpisah dari dinamika sosial yang terjadi di sekelilingnya. Nilai-nilai, tradisi, tantangan, serta harapan masyarakat harus masuk dan menjadi bagian dari ruang-ruang belajar dan diskusi di kampus. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak boleh steril dari realitas, tetapi justru harus tumbuh dari akar kehidupan rakyat. Kampus yang baik tidak hanya mengamati masyarakat dari kejauhan, tapi turut serta menyelami dan memahami denyut kehidupannya. Dalam peran aktifnya terhadap perubahan sosial yang nyata, kampus seharusnya menjadi motor penggerak transformasi. Ia tidak hanya mencetak intelektual yang berpikir kritis, tetapi juga yang peduli, peka, dan mampu beraksi. Mahasiswa dan dosen perlu dilibatkan dalam proyek-proyek sosial yang menyentuh masyarakat langsung, seperti pendampingan petani, pengembangan desa, literasi digital untuk kaum marginal, atau advokasi kebijakan publik yang adil. Keterlibatan ini menjadikan kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat bertumbuh menjadi warga negara yang berdaya. Dengan mengambil peran ini, perguruan tinggi akan lebih relevan dan kontekstual dalam menjawab tantangan zaman. Ia tidak hanya menjadi simbol kemajuan intelektual, tetapi juga cerminan harapan masyarakat. Kampus tidak lagi dipandang sebagai menara gading, melainkan sebagai ruang kolaborasi antara ilmu dan kehidupan nyata. Ketika nilai-nilai sosial mengalir dalam kurikulum dan kegiatan akademik, maka perguruan tinggi tidak hanya berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada kemajuan peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban. Poin ketiga yang tak kalah penting adalah bahwa perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Kampus tidak cukup hanya menjadi tempat menyimpan pengetahuan, tetapi harus menjadi ruang aktif di mana solusi konkret dirumuskan dan diuji. Ketika masyarakat menghadapi tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan, krisis lingkungan, atau disrupsi teknologi, kampus seharusnya hadir dengan pendekatan ilmiah yang solutif dan relevan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi menjadi jembatan antara teori dan praktik, antara gagasan dan tindakan nyata. Sebagai pusat lahirnya solusi, kampus harus membuka diri terhadap berbagai bentuk kolaborasi. Ini meliputi keterlibatan dalam riset terapan, pengabdian masyarakat,
hingga penciptaan inovasi sosial dan teknologi yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Mahasiswa dan dosen tidak hanya beraktivitas dalam laboratorium atau ruang seminar, tetapi juga turun langsung ke lapangan, mengamati, mendengar, dan bekerja bersama warga. Dengan begitu, kampus menjelma menjadi pusat pembelajaran yang dinamis dan berdampak langsung, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan mengambil peran sebagai pusat solusi, kampus akan mendapatkan kepercayaan dan tempat yang terhormat di hati masyarakat. Relevansi perguruan tinggi tidak lagi ditentukan oleh seberapa tinggi akreditasi atau peringkat internasional, tetapi oleh seberapa besar kontribusinya dalam memecahkan persoalan nyata yang dihadapi bangsa. Kampus yang demikian bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menguatkan fondasi keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itulah esensi perguruan tinggi yang benar-benar hidup di tengah masyarakat dan membawa perubahan nyata. Poin keempat, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi motor inovasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, kampus tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi tinggi, tetapi juga harus aktif mengembangkan gagasan, strategi, dan pendekatan baru yang mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi secara inklusif dan berjangka panjang. Inovasi yang dihasilkan tidak semata ditujukan untuk kepentingan industri besar atau sektor elit, tetapi benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat luas, terutama kelompok rentan dan marginal. Kampus memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Melalui riset multidisipliner, inkubasi usaha sosial, dan pengembangan teknologi tepat guna, kampus dapat menjadi pusat tumbuhnya solusi kreatif yang memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, menciptakan model pertanian berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan untuk UMKM, atau platform ekonomi digital untuk memberdayakan desa. Dengan pendekatan ini, inovasi kampus tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membentuk perubahan perilaku dan sistem yang lebih adil dan manusiawi. Dengan menjadi motor inovasi sosial dan ekonomi berkelanjutan, kampus akan memperkuat posisinya sebagai agen pembangunan yang relevan. Ia tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga solusi. Tidak hanya merespon perubahan, tetapi mendorongnya. Ketika inovasi yang dilahirkan benar-benar berdampak jangka panjang, kampus ikut menata masa depan bangsa yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Inilah peran strategis perguruan tinggi yang berpihak pada kemajuan bersama, bukan hanya kemajuan individu. Poin kelima menekankan bahwa perguruan tinggi harus berperan sebagai mediator kolaborasi antar berbagai pihak. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, tantangan yang dihadapi masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, kampus memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, masyarakat sipil, dan dunia internasional. Dengan menjadi ruang temu bagi berbagai pemangku kepentingan, perguruan tinggi menciptakan sinergi yang kuat untuk merumuskan solusi bersama atas persoalan nyata. Sebagai mediator, kampus tidak hanya memfasilitasi diskusi dan kerjasama, tetapi juga menjamin bahwa proses kolaborasi berjalan berdasarkan nilai-nilai akademik seperti keterbukaan, objektivitas, dan integritas. Kampus dapat menjadi tempat dialog yang sehat, di mana perbedaan pandangan dihormati dan diolah menjadi kekuatan bersama. Melalui pusat studi, forum riset bersama, hingga program pengabdian kolaboratif, kampus membantu menjembatani kepentingan yang berbeda menjadi satu gerak bersama untuk kemajuan. Dengan menjalankan fungsi ini secara aktif, perguruan tinggi akan memperkuat perannya sebagai simpul strategis dalam pembangunan bangsa. Ia bukan hanya tempat belajar, tapi juga pusat penghubung yang menyatukan ide, sumber daya, dan aksi nyata dari berbagai pihak. Dari kolaborasi inilah lahir inovasi, kebijakan, dan gerakan sosial yang berdampak luas. Peran sebagai mediator membuat kampus benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan sebagai menara gading, melainkan sebagai penggerak sinergi kolektif menuju perubahan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa share ke teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.